Bismillahirrahmanirrahim. As-saminatu utawi kang kaping 8 min azwajit tis'i. Zainabun iku ibunda Zainab binti Jahsyin putra wadone Jahsyin. Binta ammatihi utawi ibunda Zainab iku bintu ammatihi putra wadone bibike Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umaymah tu rupane bibi Umaymah. Wa kana lan ono apa ismuha arane ibunda Zainab Barotun iku Baro. Fasamma mongko ngarani ha ing ibunda ing Baro. Sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zainaban ing aran Zainab. Istri Nabi yang ke-8 adalah ibunda Zainab binti Jahsyin. Ibunda Zainab ini juga putri dari bibi Nabi yang bernama Umaymah. Nama aslinya adalah Barro. Kemudian sama Nabi Muhammad SAW diberi nama Zainab. Wakanat lan ono sapa ibunda Zainab qoblahu ing dalem sadurunge Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku ing damaulahu nikah ing dalem ngersane bendorone ibunda Zainab Zaidun rupane Zaid ibni Harisata putra lanang Harisah. Jadi ibunda Zainab sebelum menikah dengan Rasulullah itu sudah melakukan pernikahan, yaitu dengan Zaid bin Harisah. Fatolako mongko nalak sopo Zaid bin Harisah ha ing ibunda Zainab. Falamma halat mongko ari kalane us halal sopo ibunda Zainab zawaja mongko nikahake ing Kanjeng Nabi sapa Allah iya ing ibunda Zainab sanata arba ing dalem taun 4 ala ahadil aqwali ing atase salah sijine pira-pira ucapan. Waya utawi ibunda Zainab yauma idzin ing dalem dinane iki zawajahullahu Binta Khomsin iku anak wadon putra iku anak wadon umur 5 wasalasina lan 30 sanatan apane taune. Ibunda Zainab ketika menikah dengan Zaid bin Harisah itu ibunda Zainab ditalak oleh Zaid bin Harisah. Nah, setelah halal Allah menikahkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan ibunda Zainab, yaitu di tahun keempat Hijriyah menurut beberapa pendapat. Ketika itu ibunda Zainab berusia 35 tahun. Dikauli ta'ala kelawan dawuh Allah ta'ala falamma qadha mongko arikalane wis mutusi sapa Zaidun Zaid minha ing ibunda Zainab wataron apane tolake utawa falamma kondo mongkari kalane wis rampung Zaidun sapa Zaid minha saking ibunda Zainab wataran apane talake zawajna mongko nikahake sapa kita zawajnaka mongko nikahake sapa kita ka ing sira ha ing Zainab
Dasar pernikahan Ibunda Zainab dengan Nabi Muhammad SAW itu ada satu ayat. Jadi falamma qadha Zaidun minha wataran zawwajnakaha. Jadi ketika masa iddahnya Ibunda Zainab selesai, yaitu dari pernikahan Zaid dengan Zaid bin Harisah, maka kami menikahkan kamu dengan Zainab. Itu firman Allah kepada Nabi Muhammad. Jadi pernikahan Nabi Muhammad dengan Ibunda Zainab itu Allah yang menikahkan. Qalu wataron utawi dawu wataron ay hajatun tegese hajat. Wal muradu tegang den karepake bihi kelawan hajat guna ing dalem kene atau laku iku tolak. Jadi yang dimaksud wataron itu adalah hajat. Nah, yang dimaksud hajat adalah tolak. Ai falamma talaqoha. Tegese mongko ari kalane nolak sapa Zaid ha ing Ibunda Zainab. Wang kondut selan wis tutuk iddatuha apa masa iddah Ibunda Zainab. Zawajna mongko nikahake sapa kita. Ka ing sira Muhammad ha ing Zainab. Jadi yang dimaksud ayat tersebut adalah ketika masa iddah Ibunda Zainab selesai, maka kami menikahkan kamu wahai Muhammad dengan Zainab. Wa kanat lan ono sapa Ibunda Zainab taftakhiru iku rumangsa unggul ala nisaihi ing atase ngalahake pira-pira garwane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takulu hale matur sapa Ibunda Zainab, inna abaakunna satemene pira-pira bapak sira kabeh, sira wadon kabeh, anggihu iku nikahake sapa abaakunna kunna ing sira wadon kabeh. Wa inna Allah lan setune Allah Ta'ala halim maha luhur sapa Allah angkahni iku nikahake sapa Allah ni ing ingsun iyahu ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min fawqi sab'i samawatin saking dhuwure pitu pira-pira langit wa fiha lan iku tetep ing dalem sab'i samawat nazalal hijabu ilang opo hijab. Kemudian karena yang menikahkan Ibunda Zainab binti Jahsyin dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah Allah Subhanahu wa taala, maka ada sedikit keangkuhan dalam diri Ibunda Zainab, sehingga Ibunda Zainab mengatakan pada istri-istri Nabi, yaitu sesungguhnya kalian semua itu dinikahkan dengan Nabi Muhammad SAW oleh bapak-bapak kalian, dan saya dinikahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, dinikahkan dengan Nabi Muhammad SAW. Yang menjadi wali saya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dari langit 7, dari atas langit itu 7. Yang ketika pernikahan itu hijabnya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada sedikit kebanggaan dalam hatinya, ada sedikit merasa lebih unggul daripada istri-istri Nabi yang lainnya. Hal itu wajar, tapi kalau yang namanya istrinya Nabi ya jelas setiap melakukan kesalahan jelas mengetahui kesalahannya.
Wa ghadabalan bendu alaiha ing atase ibunda Zainab sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liqauliha sebab ature ibunda Zainab fi Sofiyati binti Huyin ing dalem ibunda Sofia binti Huyin, tilkal yahudiyata kelawan kaul mengkono-mengkono wong wadon Yahudi. Nabi Muhammad SAW melihat kebanggaan ibunda Zainab itu tidak begitu marah dan tidak marah. Tapi ketika ibunda Zainab mengatakan bahwa ibunda Sofia binti Huyin itu adalah wanita Yahudi, itu Nabi marah. Kenapa kok Nabi marah? Karena ibunda Sofia binti Huyin itu bukanlah orang Yahudi. Sudah jelas bahwa ibunda Sofia binti Huyin itu salah satu keturunan Nabi Harun alaihissalam. Fajaro mongko ninggal sapa Kanjeng Nabi ha ing ibunda Zainab fi Dzulhijjati ing dalam ulan Dzulhijjah, wal Muharrami lan ulan Muharram, wa ba'di Safarin lan setengah ulan Safar. Kemudian karena marahnya itu Nabi meninggalkan ibunda Zainab. Ibunda Zainab binti Jahsyin itu ditinggalkan di bulan Dzulhijjah, Muharram dan sebagian bulan Safar, dan 2 bulan setengah. Jadi meninggalkannya itu agar memberi pelajaran kepada ibunda Sofia agar tidak melakukan atau menuduh yang tidak seharusnya, tapi tetap masih istri Nabi. Waya utai ibunda Zainab awalun nisaihi iku awitane garwane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafatan apane sedane, wal hukon lan oleh nyusul lan apane oleh nyusule bihi sallallahu alaihi wasallam ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ibunda Zainab ini wanita yang kali pertama menyusul wafatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi sepeninggal Nabi Muhammad SAW, istrinya yang menyusul kemudian adalah ibunda Zainab binti Jahsyin. Wa fi hadisin lan iku tetep ing dalem hadis. Wa fi hadisi Muslimin lan iku tetep ing dalam hadis riwayat Imam Muslim an Aisyata saking ibunda Aisyah apa ana ba'dhu azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam sak temene sebagiane pira-pira garwane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kulna iku takon sapa ba'dhu azwajin Nabi lahu maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rupane pitakone ain asroa ing dalem endine kita asroa kang luwih cepet bika ing sira luhu kon apane nyusule. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim dari ibunda Aisyah bahwa sebagian istri-istri Nabi itu pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya apa? Aina asra abika luhukon. Siapakah wahai Rasulullah yang lebih cepat menyusul panjenengan di antara kami? Jadi siapakah di antara kami yang lebih cepat menyusul jenengan? Itu pertanyaannya seperti itu. Itu pertanyaan istri solehah. Sekarang nggak ada. Kalau misalkan suaminya mau meninggal, ya nggak mungkin bertanya seperti itu. Kalaupun ada, ya jarang, hitungan
mungkin 100 banding 1, bahkan mungkin 1000 banding 1. Kalau suaminya meninggal, istrinya berkata, kapan saya menyusul jenengan wahai suamiku? Jarang. Ini pertanyaan semua istri Nabi itu bertanya seperti itu kepada Nabi. Lalu jawaban Nabi bagaimana? Qala, jawab sopo Nabi Muhammad SAW, asrakunna utawi luwe cepet-cepete sira wadon kabeh luhukon apane nyusule bi ing ingsun, atulukunna iku dawane luwe dawane sira wadon kabeh yadan apane tangane. Setelah mendengar pertanyaan dari istri-istrinya tersebut, Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa orang-orang atau diantara istri-istrinya yang akan menyusul beliau lebih cepat adalah atulukun layat yatan, yaitu diantara kalian yang paling panjang tangannya. Maksudnya panjang tangannya gimana? Fakana mongko ono asra'uhunna opo cepet-cepete sira kabeh luhukon apan nyusule bihi kelawan ingsun bihi ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zainabun iku Zainab binti Jakshin, putra wadone Jakshin. Maka yang paling panjang tangannya dan menyusul Nabi lebih cepat daripada yang lainnya adalah Ibunda Zainab binti Jakshin. Jadi tidak berselang lama setelah peninggal Nabi, Ibunda Zainab binti Jakshin menyusul. Karena apa? Karena Ibunda Zainab binti Jakshin ini salah satu istri Nabi yang paling panjang tangannya. Kila den dawake anatulu yadiha sak temene dawane astone Ibunda Zainab iku bisa babi annaha krana sak temene iku kelawan sebab sak temene Ibunda Zainab kanat iku ana Ibunda Zainab tak malu iku nglakoni sapa Ibunda Zainab watata sodako lan sodako sopo Ibunda Zainab kasiron kelawan akeh. Maksudnya apa? Jadi yang dimaksud panjang tangan itu bisa babi annaha kanat tak malu watata sodako kasiron. Jadi Ibunda Zainab itu mempunyai keistimewaan bahwa beliaunya itu sering berbuat amal kebaikan dengan tangannya, sering bersedekah dengan tangannya. Itu sehingga dikatakan panjang tangan. Jangan seperti pepatah panjang tangan itu mencuri, bukan. Jadi panjang tangannya itu karena sering berbuat dengan menggunakan tangannya, sering bersedekah dengan menggunakan tangannya. Jadi paling banyak sedekah. Tufiat sedo sopo Ibunda Zainab binti Jakshin sanata isyrina ing dalem tahun 20 Hijriah. Wa fiha lan iku tetep ing dalem hake Ibunda Zainab binti Jakshin futihat den buka Misrun opo negara Mesir. Ibunda Zainab itu meninggal di tahun ke-20 Hijriah. Nah, bersamaan dengan meninggalnya Ibunda Zainab binti Jakshin, Mesir terbuka. Jadi orang-orang Islam bisa masuk Mesir, bisa berdakwah di Mesir. Wakilalan den dawake utawi tufiat ihda iku ing dalem taun 1 wa 20 lan 20.
Ada kil atau ada pendapat lain bahwa Ibunda Zainab meninggal itu di tahun ke-21 Hijriyah. Waqat balahut lan teman-teman tumeka apa umruha salasan kelawan telu wa khamsina lan 50 sanatan apane taune. Ketika Ibunda Zainab meninggal, Ibunda Zainab itu berusia 53 tahun. Wa dufinat lan den sareake sapa Ibunda Zainab bil Baqi ing dalem tanah Baqi. Wa sholalan salat alaiha ing atase Ibunda Zainab Umar bin Khattabi sapa Sayyidina Umar bin Khattab. Ibunda Zainab itu dimakamkan di Baqi dan disolati oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi yang memimpin jamaah sholat jenazah ketika itu adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Wa kanat lan ono Aisyah tu sapa Ibunda Aisyah, takula iku matur sapa Ibunda Aisyah, ya utawi Zainab binti Jakshin allati iku wadon tusawi kang bandingi sapa allati ni ing ingsun fil mangzilati ing dalem derajate ing dahu sallallahu alaihi wasallam mungguhe ngersane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibunda Aisyah itu pernah berkata bahwa Zainab binti Jakshin adalah salah satu wanita yang menyamai kedudukannya dengan kedudukanku di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kasih sayang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ibunda Aisyah dan kepada Ibunda Zainab itu hampir sama. Itu kata Ibunda Aisyah. Wa maraitu lan ora ningali sapa ingsun imra'atan ing wadon kontun babar pisan khairon ingkang luwih bagus fidini ing dalem agamane ming Zainabin tinimbang Zainab. Wa azqalan luwih takwa lillahi maring Allah wa astaqon lan luwih jujure hadisan apane ucapane wa salalan luwih nyambung lirohimi maring sanak famili wa a'dhamalan luwe agung sodakotan apane sodakoe. Kemudian Ibunda Aisyah juga berkata bahwa saya tidak pernah melihat seorang wanita sama sekali dari kebaikan dalam agama, maksudnya itu beragamanya sangat bagus daripada Zainab. Jadi Ibunda Zainab menurut Ibunda Aisyah itu cara beragamanya itu sangat bagus dan sangat bagus dalam beragama, sangat takwa kepada Allah, terus sangat jujur, terus senang menyambung silaturahmi dan paling banyak bersedekah. Jadi banyak keistimewaan itu menurut Ibunda Aisyah, sehingga tadi ada takhiru yang merasa bangga itu ya wajar, karena memang beliaunya itu orang yang mulia, pilihan Allah, sehingga Allah sendiri menjadi walinya dalam pernikahan. Bangga terhadap diri seperti itu bukan berarti sombong, karena fakta. Jadi jangan berkonotasi yang jelek karena fakta. Jadi misalkan kok kita punya uang di bank miliaran, mobil kita banyak, terus kita ceritakan ya enggak sombong kan gitulah. Ya merasa bangga ya boleh, karena memang seperti itu adanya. Wa amma Zainabun lan anapun utai Ibunda Zainab binti Huzaimata putra wadone Huzaimah. Fatazawaja mongko iku garwa sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha ing Ibunda Zainab binti Huzaimah sanata salasin ing dalem taun 3 Hijriyah.
Wa kanat lan ono sapa ibunda Zainab binti Huzaimah tudda'a iku dan undang sapa ibunda Zainab binti Huzaimah fil jahiliyati ing dalam zaman jahiliyah ummal masakina ing pengundang ibuke pira-pira wong miskin liat amiha krana oleh aweh panganan sapa ibunda Zainab binti Huzaimah iyahum ing masakin. Kemudian di antara istri Nabi Muhammad SAW itu ada yang bernama ibunda Zainab binti Huzaimah. Jadi sama-sama Zainab, tapi ibunda Zainab yang pertama tadi ibunda Zainab binti Jahsyin. Kemudian ini ibunda Zainab binti Huzaimah. Nabi Muhammad SAW menikahi ibunda Zainab binti Huzaimah di tahun ketiga Hijriyah. Nah, ibunda Zainab binti Huzaimah ini ketika zaman jahiliyah itu terkenal dengan sebutan ibunya orang-orang miskin. Karena apa? Karena beliaunya itu sangat senang memberi makan orang-orang miskin. Jadi ibunda Zainab binti Huzaimah ini sangat senang memberi makan orang-orang miskin. Walam talbas lan ora pisan-pisan gembuli indahu ing dalam ngersane Kanjeng Nabi Muhammad SAW sapa ibunda Zainab binti Huzaimah ila syahraini kejaba rong ulan au salasatin utawa telung ulan. Sumamatat mongko nuli sida sapa ibunda Zainab binti Huzaimah. Wasolalan salat alaiha ing atase ibunda Zainab binti Huzaimah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ibunda Zainab setelah menikah dengan Nabi Muhammad SAW itu tidak begitu lama, sekitar 2 bulan atau 3 bulanan, ibunda Zainab binti Huzaimah meninggal dunia. Nah, Nabi Muhammad SAW yang menjadi imam ketika mensolatinya. Wadafoniha lan dan syariake sapa ibunda Zainab binti Huzaimah bil baqi'i ing dalem tanah Baqi'. Ibunda Zainab dimakamkan di tanah Baqi'. Waqat balaghot lan teman-teman tumeka sapa ibunda Zainab binti Huzaimah nahwa salasina sepadane umur 30 sanatan apane taune. Nah, ketika meninggal dunia itu ibunda Zainab binti Huzaimah itu berusia 30 tahun. Walam yamut lan ora pisan-pisan sedo min azwaji saking pira-pira garwane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi ing dalem sugenge Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilahia kejaba ibunda Zainab binti Huzaimah wa Khadijah lan ibunda Khadijah wa Rehana lan ibunda Rehana ala qauli miturut pendapat di annaha kelawan sak temene ibunda Rehana zaujatuhu iku garwane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup, itu di antara istrinya yang meninggal dunia adalah ibunda Huzaimah, ibunda Zainab binti Huzaimah tadi, kemudian ibunda Khadijah dan ibunda Rehana. Nah, ibunda Rehana ini menurut pendapat ada yang menyatakan bahwa ibunda Rehana adalah termasuk salah satu istri Nabi Muhammad SAW. Jadi ada 3 istri Nabi yang meninggal tetapi Nabi masih hidup.
yaitu yang pertama Ibunda Khadijah, terus Ibunda Zainab bintu Huzaimah tadi, dan Ibunda Raihanah. Wallahu alam bisawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Semoga bermanfaat fi dunya wa dunya wal akhirah, dan semoga lantaran ngaji ini kita diberi tambahan ilmu oleh Allah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang disertai dengan hidayah oleh Allah. Semakin hari semakin bertambah ilmu dan hidayah, dan semoga guru-guru kita, orang-orang tua kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.